Selamat datang di ruang kisah yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Tempat di mana kenyataan dan hal-hal yang tak terlihat berjalan berdampingan. Malam ini, kita akan menyelami sebuah kisah dari sudut gelap hotel tua yang masih berdiri diam di tengah kota. Sebuah kamar yang seharusnya tidak pernah digunakan lagi, tapi masih dibuka untuk mereka yang berani bermalam. Kisah ini bukan sekadar cerita. Banyak yang bilang ini benar-benar pernah terjadi. Dan setelah kamu mendengarnya, tidur mungkin bukan hal yang semudah biasanya. Bersiaplah, karena inilah Kamar 307. Hujan turun deras malam itu. Jalanan kota Bandung basah, kelabu, dan penuh bayangan samar dari lampu kendaraan yang memantul di aspal. Angin membawa suara rintik hujan menyusuri lorong-lorong kosong dan bangunan tua yang sudah hampir dilupakan waktu. Di tengah dinginnya malam, seorang pria bernama Arga Wicaksono turun dari taksi dengan koper kecil di tangannya. Raut wajahnya letih. Perjalanan dinas yang seharusnya selesai siang tadi molor hingga larut malam karena rapat mendadak dan penundaan kendaraan. Ia hanya ingin satu hal, tidur. Bangunan yang ia tuju berdiri dengan angkuh di antara ruko-ruko tutup. Sebuah hotel tua bergaya kolonial yang katanya dulu populer di tahun 80-an. Sekarang, bangunan itu seperti hantu sejarah, masih hidup, tapi tak ada yang benar-benar menyadari keberadaannya. Saat Arga masuk ke lobi, kesan pertama yang muncul bukanlah kenyamanan, tapi kehampaan. Lobi itu luas, dengan langit-langit tinggi, dan lampu gantung tua yang menggantung lesu. Lantainya dari marmer, tapi mulai retak di beberapa sudut. Di pojok ruangan, sebuah piano tua berdiri diam, ditutupi kain putih berdebu. Di balik meja resepsionis, berdiri seorang pria tua berwajah datar. Matanya cekung, kulitnya pucat seperti tak pernah terkena sinar matahari. Ia tidak tersenyum saat Arga mendekat. "Selamat malam, Pak. Atas nama siapa?" "Arga Wicaksono. Sudah reservasi dari kantor." Pria itu mengecek buku catatan besar. Bukan komputer, bukan layar digital, hanya buku tebal dengan tulisan tangan kecil dan rapat. Setelah beberapa detik, dia mengambil kunci kamar kuno berbahan logam, lalu menyerahkannya. Kamar 307, lantai 3. Kemudian, setelah jeda yang aneh, ia menambahkan pelan. "Kalau bisa, jangan buka jendela, Pak. Terutama malam-malam." Arga sempat bingung, tapi tak bertanya. Mungkin sekadar nasihat soal nyamuk, pikirnya. Ia membawa koper ke lift yang berderit pelan saat bergerak naik. Lantai 3 terasa berbeda. Begitu pintu lift terbuka, aroma lembab menyambutnya. Lorongnya panjang dan sempit. Karpet merah tua yang sudah lusuh terbentang sepanjang jalan dengan dinding krem yang mulai mengelupas. Lampu-lampu di langit-langit berpendar redup, menciptakan bayangan yang tidak tenang. Langkah Arga terasa bergema sendiri. Tak ada suara lain. Tak ada tamu lain. Kamar 307 berada di paling ujung lorong, tepat sebelum lorong berbelok ke arah tangga darurat. Saat ia memasukkan kunci dan membuka pintu, suara engsel pintu mengerang panjang. Seperti ruangan itu sudah lama tidak disentuh. Kamar 307 tampak biasa. Ranjang besar di tengah, meja kayu di sisi kanan, kursi malas di dekat jendela yang tertutup rapat oleh tirai tebal. Tapi hal yang langsung menarik perhatian Arga adalah cermin besar di sudut ruangan. Tingginya hampir 2 meter, dengan bingkai kayu hitam tua. Ada bekas hangus di bagian bawahnya. Kayu itu seperti pernah terbakar, tapi tidak sampai habis. Cermin itu diletakkan menghadap langsung ke ranjang. Arga sempat merasa tak nyaman, tapi ia mengabaikannya. Malam itu ia membersihkan diri, menyalakan TV sebentar, lalu memutuskan untuk tidur. Tapi sebelum benar-benar memejamkan mata, ia menatap cermin itu lagi.
dan merasa seolah ada bayangan lain dalam pantulan. Tapi ketika ia fokus, hanya bayangannya sendiri. Tanpa alasan jelas, tepat pukul 2 pagi, Arga terbangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi buruk, tapi karena dingin. Udara di kamar sangat dingin, padahal AC tidak menyala. Ia duduk perlahan, napasnya terlihat dalam uap tipis, seperti berada di ruangan bersuhu beku. Tapi semua terasa diam, terlalu diam. Lalu, terdengar bisikan. Pelan, lirih, dekat telinga. Tak jelas apa yang dikatakan, tapi nadanya lirih dan putus asa. Arga memutar kepala. Tidak ada siapa-siapa. Ia menoleh ke cermin, dan di sana, di belakang pantulan dirinya, berdiri seorang perempuan. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Bajunya putih tapi lusuh, sobek di bagian bawah. Kulitnya pucat, ia tidak bergerak, hanya berdiri. Menatap, atau mungkin hanya ada di sana. Arga membalik tubuh tapi ruangan kosong. Ia menatap cermin lagi. Sosok itu masih di sana, lebih dekat. Arga langsung bangkit, menyeret cermin itu dengan gemetar, membaliknya ke arah dinding. Ia duduk di ranjang, jantungnya berdegup kencang. Tapi kemudian, suara ketukan. Dari jendela, ia menoleh, perlahan. Tirai masih tertutup. Tapi ada bayangan tangan, menempel dari luar kaca. Diam, tidak bergerak. Arga tidak berani membuka tirai. Keesokan harinya, Arga tidak langsung pergi dari hotel. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takut. Ia mulai bertanya pada petugas kebersihan, lalu ke warung kecil di seberang hotel. Semua jawaban berbeda-beda. Tapi satu nama terus muncul. Maya, seorang wanita muda yang bunuh diri di kamar 307, sekitar 1 tahun lalu. Ia menginap selama seminggu, tak pernah keluar kamar, lalu ditemukan gantung diri di depan cermin oleh petugas kebersihan. Ada yang bilang ia mengalami gangguan mental. Ada pula yang menyebut ia kerasukan. Tapi satu hal yang sama, cermin itu selalu menunjukkan sesuatu yang tidak ada. Dan sejak malam kematian Maya, tak ada tamu yang tahan lebih dari 1 malam di kamar itu. Bukannya pergi, malam itu Arga memutuskan kembali ke kamar 307. Tapi kali ini, ia menyalakan kamera. Ia pasang tripod menghadap ke cermin yang masih dibalik ke arah dinding. Ia ingin tahu, apakah yang ia lihat malam itu hanya ilusi atau sesuatu yang lebih nyata. Tepat pukul 2 lagi dini hari, AC mati sendiri. Lampu meredup. Dan dari kamera, terdengar suara bisikan, lalu rekaman mulai bergetar sendiri. Dalam pantulan layar monitor, cermin yang tertutup itu perlahan memantulkan mata. Mata perempuan menatap tajam. Lalu muncul tubuhnya, perlahan seolah sedang keluar dari dalam kaca. Monitor mati, dan saat Arga menoleh, cermin itu sudah kembali berdiri tegak, menghadap ke tempat tidur. Keesokan harinya, Arga check out dengan wajah kosong. Resepsionis yang sama seperti malam pertama bertugas di meja. "Bapak kuat ya? Biasanya yang lain sudah kabur jam 1. Arga tidak menjawab. Ia hanya menatap pria itu. Cerminnya berdiri sendiri. Ucapnya pelan. Pria itu tersenyum tipis. "Iya, Pak. Cermin itu memang bukan benda biasa. Dulu milik seorang dukun Jawa kuno. Waktu perempuan itu gantung diri, cerminnya sedang menghadap ke arahnya. Mungkin rohnya tidak pernah pergi. Dan kamar 307 tetap ada hingga hari ini, menunggu tamu berikutnya. Mungkin saja kamu. Jadi kalau kamu menginap di hotel tua dan dapat kamar bernomor ganjil di lantai 3, periksa dulu arah cerminnya. Dan jangan pernah buka tirai setelah tengah malam. Jika kamu masih bersama kami sampai detik ini, mungkin kamu sudah merasakan betapa tipisnya batas antara dunia nyata dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kamar 307 hanyalah salah satu dari banyak tempat yang menyimpan luka,
dan dendam yang belum sempat diselesaikan. Jadi jika suatu hari kamu menginap di hotel tua dan mendapat kamar di ujung lorong dengan cermin besar di dalamnya, cobalah tidur menghadap ke arah lain. Dan kalau mendengar suara ketukan tengah malam, jangan buka tirainya. Terima kasih sudah menyimak cerita malam ini. Jika kamu suka dengan kisah-kisah misteri seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya. Sampai jumpa di malam berikutnya, dan jangan lupa, matikan lampu sebelum tidur.